di Batubara kalah, di Lakbat kalah. Padahal harga terendah. Iya. Dan memang semua persyaratan dipenuhi. Kalah ini di Pekuano, di Naspeko. Tidak agak belum berarti aja. Bukan. Kalau saya kira beda. Beda ya? Oh. Belum rezeki sama dikerjain nggak beda. Kalau menurut saya banyak dikerjain. Halo, era muda Gabexindo. Malam ini kita ketemu kembali dalam rangka acara yang tak asing lagi, yaitu Peng-Peng, Penguasa dan Pengusaha. Di mana hari ini akan kita bahas beberapa topik yang sangat mungkin nantinya dapat memberi kita kepada instansi-instansi yang mungkin belum bisa menjalankan bahwasannya suatu perusahaan ataupun suatu instansi yang bersih daripada tindakan yang namanya KKN atau korupsi, kolusi dan nepotisme. Di sini kita sebelum jauh berbicara, ada kalanya saya akan memperkenalkan dulu para tamu-tamu kita sebagai narasumber kita pada malam ini, yaitu dari kalangan era Gabexindo muda. Hari ini dimotori oleh yang namanya ketuanya itu adalah Bang Jimmy Simbolon, didampingi oleh Bang Joshua Pangaribuan, dan ada kami mengundang ini dari Jerman namanya Max Hubert, ya. Tidak dari Bukan Tobing. ada toping ini, Bang. Ada. Itu saya. Luar biasa nih. Wajah bule, darah bata. Yes. Luar biasa. Dan tidak asing lagi mentor kita, Bang Erik Lumban Tobing, yang mana beliau inilah yang merupakan pembimbing daripada era Gabexindo muda ini, yang menjadikan anak-anak muda ya bisa berbuat banyak di dalam terkait dengan pengusaha dan kontraktor. Sebelum juga jauh kita berbicara, mungkin Bang Erik nanti akan memberikan suatu pandangan ya, di mana di sini era Gabexindo muda sudah berkiprah, artinya berkiprah di dalam dunia kontraktor, di mana di tahun ini banyak mendapat job yang luar biasa di PLN, dan mungkin nanti mereka bisa menceritakan kenapa bisa mereka mendapat job-job itu nantinya. Oke Bang Erik, selamat malam Bang. Selamat malam. Sehat Bang Didi. Gimana Bang Didi? Abang segar kali. Makasih. Hati yang gembira, pikiran yang tenang, berbuat yang baik-baik. Itu ya, Bang. Ya. Bang, ini kan PLN punya sejenis tagline ya, di mana mereka sudah melakukan bersih-bersih di instansi mereka. Mereka sudah membuat tagline tidak suap menyuap, ya, tidak hadiah, tidak memberikan hadiah kepada mereka juga yang tidak wajar, tidak boleh gratifikasi dan tidak boleh jamuan berlebihan. Atau dulunya mereka juga punya tagline namanya PLN bersih, no suap, no korupsi dan no gratifikasi. Menurut Abang selaku yang berkecimpung sudah lama di situ, gimana? Iya Bang Didi, saya mau kasih apresiasi. Ya ini karena memang kenyataannya yang dialami langsung. Saya ini kan udah 30 tahun lebih sebagai kontraktor khususnya di PLN. Dengan PLN baru sekarang, ya kita rasakan perbedaannya. Ada SMAP ya, sistem manajemen anti penyuapan itu. Jadi saya ini kan mentor. Saya ajari anak-anak muda kita, saya mentoring untuk menjadi kontraktor juga baik di PLN maupun di luar PLN. Nah ini pengalaman kita kan harus ngasih apresiasi untuk hal yang benar dan baik. Beberapa kali anak-anak muda ini lapor sama saya, kita menang tender gitu. Gimana? PLN. Wah saya pasti surprise lah. Wah ini PLN yang sekarang ini Jauh ya Bang? Jauh lah. Dari yang lalu-lalu? Iya, kita kan tahu tender ini kan beauty contest ya, namanya berkompetisi. Tentu siapa yang terbaik itulah yang diberi kesempatan. Jadi sekali lagi saya mau katakan,
apresiasi tinggi untuk Pak Dirut dan semua staf dan karyawan PLN. Ya, kalau sekali 2 kali barangkali kebetulan ya. Ya. Tapi kita berani bilang, untuk sekarang ini yang namanya tender fight atau tender tidak nyogok, tidak ngasih uang Ya. supaya kita dimenangkan, itu udah kita lakukan. Dan anak-anak muda ini merasakan hasilnya itu. Kita katakan, jangan mau tender curang dengan budaya lama, ngasih uang. Ya. No suap. No swap. No swap. Tidak boleh kasih gratifikasi. Jauhi neraka, jauhi penjara. Dan itu berjalan dengan baik. Dan anak-anak muda ini akhirnya percaya bahwa ada rupanya tender yang no suap juga menang. Kalau memang layak dimenangkan, ya menang. Dan ini terjadi di PLN. PLN, kita harus apresiasi. Iya. Saya juga yakin di BUMN sekelas PLN seperti Pertamina mungkin, Telkom, Ya. itu juga pasti sudah mengarah yang lebih baik seperti itu. Kita harus kasih apalah, Seperti itu, ya EPTN kita juga, ya. EPT, apresiasi lah. Karena kita harus katakan budaya buruk di pengadaan barang dan jasa atau di tender-tender ini semua juga kita tahu. Makanya budaya lawan budaya, budaya buruk lawan dengan budaya baik. Khususnya untuk anak-anak muda kita ini. Ini Bang Excel biasanya duduk di sini. Ini sekarang ada Bang Mike. Dia juga. Ini mamanya kakak saya. Jadi buru tubing ini mamanya. Ini wajah bule, darah tubing. Ya. Nanti semua anak-anak muda ini akan mengarah ke sana, Bang Lili. Dan kita akan beruntung mendapatkan anak-anak muda ini yang berbudaya baik itu. Jadi sekali lagi salut untuk PLN. Kita harus kasih apresiasi. Bukan karena kita menang tender, tapi wajar-wajar aja kita kalah juga. Kalau memang harus kalah ya kalah. Tapi jangan karena dikalahkan. Dikalahkan betul. Baik. Hari ini saya kasih apresiasi untuk itu, Bang. Cocok, Bang. Saya setuju dengan itu. Artinya memang budaya ya yang lama itu artinya kita harus memberikan ruang di depan, apa itu harus sudah kita tinggalkan. Di mana itu nanti akan berdampak kepada anak cucu kita ya, Bang. Betul, betul. Ya kan? Generasi muda kita. Generasi muda kita ya. Nah, ini mungkin Bang Jimmy bisa memberikan satu apa sih, Bang? Pengalamannya ya. Yang sudah saya dengar kabarnya dapat menang tender di Kalimantan itu sekitar 70 ya. Ini luar biasa nih, Bang. Apalagi ini Kalimantan ya, bukan di Sumatera pula ya, Sumatera Utara pula ya. Tapi di luar Pulau Sumatera Abang bisa mampu memenangkan khususnya di PLN, perusahaan PLN ya. 70 miliar. Itu gimana Bang ceritanya, Bang? Kok bisa Abang menang isu? Ya, seperti yang disampaikan oleh mentor tadi ya, Bang, ini kita kan di kantor itu dididik untuk tender fight. Ya. Awalnya memang apa ya, kita pasti istilahnya berat lah gitu mengikuti yang melawan arus gitu kan. Tapi yang ditanamkan, yang dididik itu ternyata berbuah gitu ya. Itu udah bertahun-tahun lalu itu. Tanamkan jangan sogok, jangan curang, jangan sogok, jangan curang. Dan kita kalah berkali-kali juga. Kalah berkali-kali. Kalau kita istilahnya ini tunggu momentum aja. Jadi menurut Abang kalau berkali-kali itu dikalahkan atau memang kalah? Gimana? Ada yang dikalahkan juga, tapi kalah fight juga banyak juga. Kalah di kelalaian kita. Nah itu makanya kita berbenah. Nah tinggal nunggu momentum. Kalau istilahnya kita berbenah diri terus, mengikuti perubahan PLN juga. Ya mereka makin bersih, kita makin kompeten, momentumnya ketemu ya kita menang gitu. Nggak ada yang diatur sana, atur sini, nggak ada gitu. Kalau Pak Eri pokoknya selalu sampaikan ke kita, ya kalau kita dikalah, menang 1-1 istilahnya. Menang aja di administrasi itu udah itu menang. Masalah harga itu belakangan. Nah kalau dihitung, kita tahun ini tender aja lebih dari 50 kali. Yang menang nggak sampai 10% itu. Nggak sampai di atas 50, 70 lebih kita ikut tender. Iya. Dan itu kan masalah kita rajin, punya stamina, punya tekad, punya apa enggak, kita punya endurance ya, punya ini ya, pembenahan diri terus yang berkelanjutan gitu. Dan untuk tender ini bukan kali pertama juga kita menang yang ini setiap ada tender kita gaspol terus ya, gaspol terus. Apalagi di era Gapisindo Muda ini kan masuk ya jiwanya untuk fight itu ya cukup tinggi gitu. Gitu ya. Iya, kalau dia tadi sebelum kita bicara sampai ke ini tadi ada juga namanya
di PLN itu kan ada anak perusahaan PLN ya. Oh iya, ada anak perusahaan Artinya PLN ya. Seharusnya mereka itu bisa dimenangkan atau ternyata PLN ini tidak memenangkan anak perusahaannya sendiri. Oh iya betul. Nah, Yang gimana? di Kalimantan ini kebetulan Nah, salah satu pesaing kita itu anak perusahaan PLN. Nah, di situ seharusnya kalau melihat pandangan yang biasanya, pastilah keberpihakan ke situ tinggi gitu ya. gitu ya. Ketika anak perusahaan itu masuk dan ada perusahaan-perusahaan vendor-vendor swasta yang lainnya masuk, harusnya berpihaknya ke situ. Iya. Itu yang kita lihat panitia cukup fair. Makanya kita mau apresiasi juga untuk itu. PLN. Iya, dengan PLN. Walaupun mereka bertanya kok anak perusahaan bisa kalah gitu. Kok anak perusahaan bisa kalah itu, tapi nggak bisa digeneralisir juga, Pak. Tergantung kesiapannya juga. Kalau anak perusahaan tidak bisa menyiapkan dokumennya sebaik-baiknya, dicoret juga sama mereka gitu. Jadi Persyaratan itu sendiri, Beb, persyaratannya sampai sejauh ini kita lihat cukup fair juga, ya. Cukup fair juga. Saya boleh tambahkan sedikit ya Bang. Ya, Ini kita terus terang aja. Kita menang itu di tender security atau satpam sama cleaning service. Iya. Jadi kita memang sudah punya pengalaman. Kita bidang itu Bang. ya beda-beda. Kita sudah pernah ada di Yante, namanya pelayanan teknik. Iya. Ini melibatkan ratusan orang. Kita juga ada di cleaning service, di UPT Syantar dan di Pekanbaru ya. Iya. Jadi memang betul ya, kita memang sudah dalami bidang itu sehingga persyaratannya juga sudah dipenuhi. Dan anak-anak muda ini memang stamina tinggi lah, anak-anak muda ini stamina tinggi. Jadi tender ini kan ini di kontes sama seperti pertandingan di arena gitu. Siapa yang memang latihan, siapa yang memang siapa itu tuh. Ya tentu itu yang paling mempunyai kesempatan. Jadi ya terus terang selama ini kita lihat di banyak tempat ya, karena kita bukan hanya tender di PLN saja kan. Tunggu dulu Bang Mek. Tegang kali itu. Yang tegang kali. Nggak, ini lagi nahan apa atau nahan gimana? Kita menyimak. Oh, menyimak aja dulu ya. Gimana enggak? Takut saya diam-diam aja. Enggak. Jadi. Iya. Jadi Iya. itulah kenyataannya di PLN yang kita hadapi dan kita dengan senang hati dan anak-anak muda ini ya tentu happy lah. Ya. Ya memang betul Bang, 70 miliar itu bagi kita besar. Iya. Keuntungannya normal-normal saja. Dan Tapi orang kan udah melihat buat. yang kita sedang melihat besarannya. Dan betul itu Bang, itu yang mau kita catat. Iya. Biasanya kalau sudah skala-skala seperti ini, pasti intervensi banyak sekali. Iya. Tapi sekali lagi, keren PLN, keren. Artinya ya, kalaupun kita dikalahkan mau bilang apa yang seperti dibilang Bang Jimmy tadi, 70 kali kita ikut tender, itu soal stamina. Ya kalau memang akhirnya kita menang, kita pikir juga ya adalah hasil dari perjuangan kan gitu kan. Tapi yang jelas, hari ini saya berani katakan, ya PLN punya budaya baru. Yes. Akhlak itu adalah, walaupun kita tahu juga, ada juga beberapa pengalaman kita, ya namanya oknum. Ya di PLN ada juga, ada yang kurang Istilah keren, ya kurang jujur. pro dan kontra, ada yang merasa Tapi kebanyakannya, pemilih, kebanyakan udah keren lah sekarang. Itu loh saya tambahin. Kita menang itu di Satpam atau Security sama CS. Jadi ini namanya alidaya. Ya. Tenaga alidaya lah kita menang itu. Wah, ini kalau dengar Pak Dirut PLN ini bisa bertambah nanti ini proyeknya apa ya? Bisa. Iya. Kalau memang kita melalui mekanisme yang betul, kalau dekat pun sama pejabat PLN kita kan nggak punya. Tapi saya yakin Pak, Kabik Sindu itu memang Yes, luar biasa. thank you, Pak. No penjara, jauhi penjara, Jauhi neraka. neraka, jauhi neraka. Nah itu harus jadi catatan Pak Dirut, bahwasan Kabik Sindu itu memang tender fight dan betul-betul bersih. Nah ini juga ada pengalaman nih dari Bang Jo nih. Bang Jo juga udah banyak juga malah melintang nih dalam soal tender menender ini. Ya Bang Jo. Iya Pak. Ini saya dengar juga ada proyek yang lebih besar lagi dapat nih di luar Pulau Jawa nih, di luar Pulau Sumatera nih. Iya. Kira-kira di mana tuh Pak? Jadi kita kan memang dibentuk anak muda Pak. Iya. Jadi sekarang kan zamannya anak muda nih. Nah kita itu di komunitas kita itu ada kurang lebih 40-50 orang yang dididik untuk bisa ngikutin tender secara bersih. Iya. Dalam tanda kutip kita siapkan semua perangkat, infrastruktur dalam tender itu disiapkan perusahaannya, orangnya segala macam. Nah, puji syukurnya memang kita
setelah kita tender fight kemarin ada tender yang cukup besar juga. Sekarang lagi proses evaluasi dan melihat prosesnya kita yakin lah gitu. Kemungkinan besar kita bisa mendapatkan pekerjaannya. Kurang lebih kalau nilai proyeknya 100 miliar. Itu di PLN Di Surabaya. Surabaya, Ya. Surabaya. PLN Surabaya gitu. Luar biasa. Jadi memang seperti yang dibilang Bang Jimmy juga mentor kami gitu kan. Bahwasanya kita mengapresiasi nih kepada dirutnya PLN. Sekarang SMAP, Sistem Manajemen Anti Penyuapan di PLN itu memang berjalan. Kami ngerasakan nih sebagai pelaku yang langsung terlibat dalam dunia pengadaan barang jasa PLN itu, kita merasakan SMAP-nya berjalan. Walaupun di beberapa tahun yang lalu, saya rasa kalau nggak salah kita 2013, 2012 something lah, itu mulai disosialisasikan secara rutin oleh PLN kepada para stakeholder ataupun pejabat-pejabat dan termasuk vendor. Sehingga dia nggak nyerang ke vendor aja. Kalian harus gini. Tapi orang di dalamnya memang supaya mempunyai mindset no bribery, budaya no kickback gitu. Jadi mereka punya slogan-slogan yang dulu mungkin kita pikirnya ini slogan. Berarti yang stylenya apa? For nose, for integrity. Iya. Nah itu udah berjalan. Kita merasakannya sudah ya. Kan fact is the good evidence, Bang. Iya. Ya kan, faktanya dari beberapa tender yang kita alami, kita ikuti, kita bisa ngelihat lah gitu kan, dari mentor pengalamannya berpuluh tahun di PLN turun ke kami generasi kedua, sudah mulai puluhan tahun juga di PLN, kita ngerasakan itu benar terjadi adanya, dan justru di situ kita berharap ini dapat dicontoh. Walaupun kita sudah menaikkan sejenis seperti pernyataan bersama ya, itu sering acara ya, lalu tandak bersama SMAP itu, ya, acara itu disuruh kita tanda tangan seperti bukan fakta integritas bukan, tapi pernyataan bersama ya. Nanti kita tanda tangani sama-sama bedo enor dan jawab BLN-nya juga, dan itu nanti dipapangkan itu Pak. Jadi memang ya kita lihat keren lah, keren. Dan sudah terbukti lah artinya. Ya kalau kita alami sekarang, Slogan atau apa selama luar biasa. ya fakta adalah bukti yang paling nyata. Faktanya ya kalau coba katakanlah menang sekali dari kecil-kecil ya, mungkin dikasih lah anak bau. Ini kita lah bisa menang lumayan besar lah gitu. Dan semua orang barangkali yang di luar PLN nggak percaya, apalagi dengan budaya lama. Ya. Ini Pak Jos berkali-kali tender di PK kalau keluar. Spesialisasinya Peru memilih. Di batubara kalah, di lapan kalah. Padahal harga terendah. Iya. Dan memang semua persyaratan dipenuhi. Iya. Di Deli Serdang kalah. Iya kan? Ini spesialis kalah ini di Waduh, dinas PU. Tidak agak belum rezeki aja. Bukan. Kalau saya kira beda ya. Beda ya. Oh. Belum rezeki sama dikerjain nggak beda. Kalau menurut saya banyak dikerjain. Tanda kutip lah Bang. Kalau tanda kutip lah, kita pernah bilang poin fakta ya. Ini Bang Max mungkin bisa ngasih tahu sedikit, apakah di instansi lain sudah seperti PLN atau menurut Bang Max instansi lain ya? Untuk instansi lain saya belum berani ngomong ya Bang ya. Iya. Karena yang baru saya ikutin juga saya kebetulan bisa dibilang asisten Bang Jos. Anaknya lah, partner junior. Partner rekan. Jadi Ini mentornya Bang Mike, Bang Mike ini mentisnya. mentis. Jadi ini mereka terus duplikasi. Makanya kita ada 40 orang Bang. Iya. Tapi jangan mentalis ya tadi. Oh, mental itu ya mental. Mentalnya kuat, bukan mentalnya. Itu mentalis. Jadi Gimana Bang? kelanjutan dari tender PLN itu tadi yang barusan tadi itu, PLN itu ya bisa dari kacamata kecil saya melihatnya bahwa tender di PLN itu Kacamata John Lennon itu. Iya, kalau kecil kan John Lennon punya ada kecilnya. Iya. seperti yang dibilang Bang James, seperti yang dibilang Om Erik mentor, seperti yang dibilang Bang Jos itu ya sudah cukup bersih, dan kita memang benar-benar merasakan dan bukan cuma merasakan Bang, tapi memang kita benar-benar kerja keras dalam memenuhi semua unsur-unsur yang diperlukan untuk memenuhi persyaratannya. Memang benar-benar spesifik, benar-benar detail dari PLN. Ya PLN kita salut lah, kita apresiasi. Harapan yang terkait dengan instansi lain apa harapannya? Apakah memang harus seperti PLN atau gimana? Untuk harapan saya untuk terhadap instansi lain,
mungkin bisa dicontoh dari yang tadi dibilang Bang Jos juga SMAP ya Bang ya. Sistem manajemen anti penyuapan. Menurut kami ini apalagi era Gapexindo Muda ini sangat apresiasi dan kita senang gitu bahwa ternyata tender itu enggak ya dalam tanda kutip yang aneh-aneh, benar ada jalur murninya gitu Bang. Nggak nyogok yang ada rubah-rubah rider ya, iya. Biar didengar aja semua. Hampir rata semua tahu nyogok dulu baru menang tender itu kan udah tahu, KPK juga udah tahu. Mungkin kalau boleh kutambahkan, saya tambahkan sedikit. Jadi memang di PLN itu kita perusahaan vendor-vendor itu dipaksa untuk se-qualified mungkin dari segi keuangan, dari segi kapasitas perusahaan, kemampuan perusahaan. Kemudian setelah perusahaan kita qualified, kita ikut dihargai dengan mereka mendidik orang-orang, pejabat-pejabatnya, orang-orang yang diletakkan memegang anggaran memegang tanggung jawab untuk dapat melakukan pekerjaan dengan integritas. Jadi PLN itu rutin setiap tahun ke vendor diundang, ada vendor gathering namanya. Jadi kita kumpul sama para pejabat, kita punya FGD, forum focus group discussion. Di situ kita bisa sampaikan langsung apa sih keluhan dari para vendor. Di situ kita bisa diskusi langsung. Nah, di instansi lainnya tadi Pak Iri sebutkan PU, kita berharap justru itu terjadi. Karena kita sayang nih sama dinas PU kita ini gitu. Kita harap itu terjadi bahwasanya ayo dong orang-orang ya pejabat-pejabat yang dikasih tanggung jawab untuk pegang jabatan tersebut manfaatkanlah dengan baik gitu loh. Jadi kita minta kepada Pak Basuki juga Menteri PU supaya kan sekarang udah mulai nih perusahaan udah mulai ditertibkan, semua udah mulai tertibkan. Kita apresiasi juga daerah-daerah yang sudah mulai menjalankan. Untuk daerah-daerah yang belum menjalankannya, kita justru mendorong ini, ayo sekarang udah zamannya tendernya harus bersih, kan gitu ya Bang ya. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Baik, Bang ini ada lagi kira-kira? Ya kalau harapan kita sama, yang penting ya di PLN ini semoga juga ini bisa jadi pengaruh yang baik ya untuk instansi PLN tersendiri di seluruh Indonesia gitu ya. Karena kita kebetulan udah ikut dari Aceh, udah nyebrang juga sampai ke Kalimantan. Maluku tuh kabarnya? Ya, Ambon ya? Ambon juga. Wah, Nah, itu juga salah satu bentuk dari bentuk apresiasi dan kita ikut tender itu ya kalau istilah mentor kita jadi menikmati gitu. Menikmati ikut tender, kita menikmati pelelangan-pelelangan yang kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat yang bersih itu kita cukup nyaman gitu. Walaupun ya ada juga memang 1-2 orang yang masih tertutup gitu. Tapi kita yakin PLN ini berbenah terus, semakin ke depan ini makin berbenah terus dan kita berharap ya dengan adanya anak-anak muda seperti era Gapexindo Muda ini bisa jadi pengaruh baik juga. Jadi seperti slogan pertama tadi atau ungkapan pertama tadi bahwa tender bersih yang kita jalankan itu tidak mustahil untuk menang gitu ya. Dan dengan nilai yang fantastis juga gitu. penting kita mengikuti semua. Ikuti prosedur, kita ikuti persyaratan, kita harganya cocok, kita tawar, kita pasti menang gitu. Iya, kalau dikalahkan juga kita selalu terima kok. Kalau memang itu tendernya fight kita nggak pernah kita ngotot untuk Realistis lah. iya. Kalau tapi realistis ya. Kalau kalah karena kita tidak qualified, ada kesalahan di kita itu kita pasti terima gitu. Tapi kalau dikalahkan ya karena kita bersuara juga ya, Pak ini kok nggak fair. Pak ini kenapa? Mas Sering-sering ya, mereka itu bisa juga ya. iya, itu bisa dibicarakan dengan mereka dan mereka cukup terbuka juga untuk kritik dan saran. Ada whistleblower ya, ada whistleblower, ada juga mereka cantumkan nomor pengaduan, ada email untuk pengaduan. Itu mereka terbuka terus itu untuk itu. Kita apresiasi untuk upaya PLN ini bersih-bersih ke depannya. Baik, pemirsa, artinya kita berharap juga kepada instansi pemerintahan yang lain bisa menirukan apa yang sudah dilakukan oleh PLN, bersih-bersih, dengan juga tagline juga mereka yang terbaru, for integrity, artinya itu luar biasa, tidak sok menyuap, tidak memberikan hadiah, yang tidak wajar, tidak boleh
korupsi, tidak boleh memberikan atau jamuan yang berlebihan. Ini kita berharap bisa ditiru oleh instansi lain selain daripada PLN. Kami dari Gapexindo, khususnya era Gapexindo muda, jadi macan di negeri orang, biarlah jadi kambing di negeri sendiri. Itu Bang. Jauhi penjara, jauhi neraka. Anak muda ini modal besar kita, Pak. Ya. Dan sekali lagi PLN, thank you. Tanpa nyogok bisa menang tender, itu tagline kita. Tanpa nyogok bisa menang tender. Anak-anak muda ini, apalagi dari Medan, ini calon konglomerat ini semua, Bang. Ya. Yakinlah bahwa Indonesia ini beruntung kalau anak-anak muda ini kita didik bersih dalam berbisnis. Itu dulu dari saya. Bang Mak pun udah, walaupun belum apa, tapi wajahnya sudah menjual itu. Wah, anak seganteng ini, ganteng-ganteng. Ya. Pinter-pinter, berani-berani. Wah, luar biasa ya kan? Ya. Oke, baik. Sahabat era Gapexindo muda, topik hari ini kita sudah melakukan pembahasan yang cukup baik ya. Kita harapkan semua apa yang menjadi harapan kita untuk instansi-instansi yang seperti BUMN, BUMD dan instansi pemerintah lainnya dapat meniru apa yang sudah dilakukan oleh kalian. Dengan tagline kita, era Gapexindo muda, jauhi penjara, jauhi neraka. Selamat malam. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Oke, Thank you. Oke. Oke. Jauhi penjara, jauhi neraka. Nah, itu yang penting.